Perbedaan orang yang punya askes dan tidak punya askes di Jepang itu bayar rumah sakit itu sangat mahal teman-teman. Contohnya PCR. Orang yang punya askes bayarnya Rp250.000, sedangkan yang tidak punya askes bayarnya 1,8 juta rupiah teman-teman. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video saya ini ya teman-teman. Nah, di video kali ini yang saya mau share tentang pentingnya punya asuransi kesehatan di Jepang. Askes itu penting dan wajib dipunyai sama semua orang yang tinggal di Jepang, termasuk para pelajar yang dari luar negeri, teman-teman. Pokoknya semua orang yang tinggal di Jepang itu wajib punya askes. Kalau tidak, biaya rumah sakit itu sangat mahal, teman-teman. Dan saya baru alamin selama tinggal di Jepang, pertama kali ke rumah sakit dengan bayar. Akhirnya saya baru tahu ternyata bedanya jauh sekali teman-teman harganya. Jadi baru-baru ini saya itu kena virus corona teman-teman. Waktu minta libur ke tempat kerja, saya disuruh untuk harus PCR ke rumah sakit. Pergilah saya ke rumah sakit terdekat teman-teman. Di saat itu saya lagi hilangin askes saya. Pokoknya saya pergi ke rumah sakit, saya tidak punya asuransi kesehatan saat itu. Karena saya hilangin, saya lupa taruh di mana. Pokoknya sudah cari-cari, tidak ketemu teman-teman. Akhirnya suami saya bilang, pasti kamu bayarnya mahal ini kalau tidak punya askes katanya. Tapi saya pikir, paling juga bayar 500 ribuan gitu ya. Kira-kira 5.000 yen itu sekitar 500 ribuan rupiah saya pikir. Akhirnya saya pergilah ke rumah sakit teman-teman. Sampai di rumah sakit saya diminta tunjukin askes ya teman-teman. Akhirnya saya bilang ke petugas kalau askes saya lagi hilang dan sekarang lagi proses bikin askes baru katanya. Oh iya, walaupun kamu lagi bikin askes baru tapi tetap saja harus bayar dan bayarnya pasti mahal gitu. Sama orang yang di petugas itu ya. Setelah PCR dan saya seperti tadi saya bilang pasti bayarnya hanya 5.000 yen begitu teman-teman. Ternyata pas bayar teman-teman jatuhnya itu lihat tuh 16.887 yen teman-teman. Kalau dirupiahin sekitar 1,8 juta rupiah ya. Ini nih nama saya ya, saya tidak bohong ya teman-teman. Nah itu ini nama saya 1,8 teman-teman. Dan beberapa hari kemudian karena suami saya tertular teman-teman, suami saya itu PCR hanya bayar 2.200 sekitar 2.200 sekian, sekitar kalau dirupiahin 250.000 rupiah teman-teman. Nah itu bedanya, orang yang punya askes bayarnya hanya 2.200 yen dan saya bayarnya 16.087 yen, itu sekitar 1,8 juta rupiah teman-teman. Jauh beda kan teman-teman. Nah makanya wajib punya askes di Jepang teman-teman. Setelah saya bayar 1,8 itu sama petugas rumah sakit bilang, nanti kalau askes kamu yang baru jadi datang kembali lagi ke rumah sakit, uang kamu akan dibalikin, dipotong harga normal PCR gitu teman-teman. Jadi sekarang saya mau ke rumah sakit ini teman-teman. Nah ini kemarin saya dapat asuransi. Saya sudah jadi teman-teman yang baru, dan saya janji sama orang yang bikin ini kemarin teman-teman, saya janji saya tidak akan hilangin, saya akan jaga begitu teman-teman. Saya sudah rasakan bayarnya mahal sekali di rumah sakit. Askes Jepang tuh warnanya kayak gini ya, sama kayak di Indonesia juga warna kayak biru putih gitu ya. Saya ingat askes nenek saya dulu kayak gini ya. Askes saya sudah jadi, saya janji ke orang tempat kerja saya tidak akan repotin lagi, saya akan jaga askes ini, saya tidak akan hilangin, saya bilang gitu teman-teman. Jadi sekarang saya mau ke rumah sakit untuk dapat dapat dibalikin uang yang kemahalan ini teman-teman. 16.087 yen dipotong sama harga normal PCR orang-orang pada umumnya teman-teman. Sekarang saya ke rumah sakit dulu, tapi saya tidak akan ambil video di rumah sakit ya teman-teman. Ikutin videoku sampai selesai. Nah, urusan di rumah sakit sudah beres teman-teman, dan uangku yang bayar kebanyakan itu sudah balik teman-teman. Nih,
Saya baru habis urusan tuh, saya tuh ada yang 10 ribuan, urusannya sudah beres. Nah itu dia tadi urusan di rumah sakit sudah beres teman-teman. Saya ambil video sebentar saja, dan ini dia tadi saya dibalikin uang sama rumah sakit teman-teman, dan receh-recehnya ini semua sudah dikembalikan teman-teman. Jadi di sini pesannya buat teman-teman yang tinggal di Jepang, jangan sampai menghilangkan asuransi kesehatan kalian, karena sangat merepotkan kalau saatnya kita harus pergi ke rumah sakit, begitu teman-teman. Dan saya juga berjanji sama diri saya sendiri, mulai sekarang setelah kejadian kemarin ini, saya tidak mau lagi menghilangkan kartu asuransi kesehatan saya ini teman-teman. Saya simpan di dalam dompet. Nah ini seperti ini teman-teman. Saya mau simpan dan mau jaga seperti menjaga kartu ATM atau kartu KTP lainnya teman-teman. Setelah tadi ya saya tunjukin asuransi askes saya, akhirnya saya dapat kembalikan uang ini teman-teman. Jadi pihak rumah sakit di kota tempat saya tinggal ini, karena itu rumah sakit umum daerah ya teman-teman, rumah sakit pemerintah, itu dikasih waktu selama 1 tahun teman-teman untuk mengambil kembali uang kita yang kemahalan itu, dengan syaratnya dengan menunjukin asuransi yang kita punya ini teman-teman. Tapi saya tidak mau tunggu lama-lama teman-teman. Asuransi saya dapat kemarin, hari ini langsung saya pergi ke rumah sakit untuk ambil kembali uang saya ini teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video tentang pentingnya punya asuransi kesehatan di Jepang teman-teman. Salam sehat buat teman-teman semua. Sampai di sini dulu ya videoku. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.